Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kita bertemu lagi untuk membahas materi kimia dan kali ini kita akan membahas mengenai penentuan perubahan entalpi. Dan untuk video kali ini kita akan terfokus kepada pembahasan mengenai kalorimetri. Untuk penentuan perubahan entalpi reaksi, sebenarnya kita bisa memakai 4 cara anak-anak ya. Yang pertama adalah melalui percobaan atau melalui kalorimetri yang akan kita bahas pada video hari ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menghitungnya berdasarkan hukum Hess. Dan yang ketiga, kita akan menentukannya berdasarkan data entalpi pembentukan. Kemudian yang terakhir adalah ditentukan berdasarkan data energi ikatan. Baik, untuk melalui percobaan atau kalorimetri, kita akan membahasnya pada slide berikut. Kalorimetri. Sebenarnya, kalorimetri adalah proses pengukuran kalor reaksi. Nah, alat yang kita gunakan adalah kalorimeter yang merupakan sistem terisolasi. Masih ingat ya anak-anak mengenai sistem terisolasi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk prinsip kerja dari kalorimetri sendiri adalah penentuan jumlah kalor yang diserap oleh air dan kalorimeter. Di sini kita ada dua jenis kalorimeter. Yang pertama adalah kalorimeter bom dan yang kedua adalah kalorimeter sederhana. Kita akan fokus terlebih dahulu pada kalorimeter bom. Di sini kita sudah ada gambar mengenai kalorimeter bom. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi begini, ketika nanti kita memiliki suatu sampel yang akan kita ukur kalornya, kalor reaksi, maka sampel itu akan kita letakkan pada cawan putih yang ada di dalam sini ya anak-anak ya. Kemudian kita bakar. Kita bakar. Nah, ketika suatu sistem atau sampel tersebut kita bakar, tentunya dia akan mengeluarkan panas. Nah, panas tersebut akan ke lingkungan ya. Ini sistemnya, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan yang dipakai pada kalorimeter adalah berupa air dan kalorimeter itu sendiri. Ya, di sini ketika sampel ini dibakar dan kemudian mengeluarkan kalor, maka kalor tersebut akan terserap oleh lingkungan. Dalam hal ini adalah air dan kalorimeter. Sehingga ketika kita masukkan termometer pada alat kalorimeter di sini, akan terlihat sebelumnya suhunya berapa, kemudian ketika ada panas yang terserap ke lingkungan, maka akan terjadi kenaikan suhu. Kemudian kenaikan suhunya ini berupa delta T nanti akan kita ukur. Baik, nah di sini kalau untuk kalorimeter bom yang dianggap menyerap kalor adalah kalor air dan kalor kalorimeter bomnya. Sehingga nanti untuk menentukan kalorimeter panasnya, maka kita menghitungnya melalui penambahan kalor yang diserap oleh air dan kalor yang diserap oleh kalorimeter bom. Seperti itu prinsip kerjanya. Nah, gunanya untuk stirrer ini, ya, stirrer adalah pengaduk anak-anak. Pengaduk ini gunanya untuk mengaduk air sehingga panas yang diserap itu dapat tercampur rata, dapat menyebar dengan rata. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk kalorimeter sederhana, bedanya adalah bahan yang ada di luar ini itu berupa styrofoam, anak-anak ya. Styrofoam ini dianggap tidak menyerap kalor. Misal pun dia menyerap kalor, maka jumlahnya sangat kecil dan bisa kita abaikan. Biasanya kalorimeter sederhana ini kita gunakan untuk mengukur kalor yang diserap suatu reaksi yang berupa campuran. Ya, misalkan nanti ada asam ditambah basa yang merupakan reaksi penetralan ya. Itu akan kita gunakan kalorimeter sederhana. Nah, seperti itu bedanya anak-anak ya. Kita masuk ke slide berikutnya untuk membahas mengenai rumus kimianya. Nah, baik. Untuk rumus kalorimetri sendiri, kita akan menghitung Hi reaksi. Ya, anak-anak, Hi reaksi ini didapatkan dengan cara menghitung Hi larutan. Dalam hal ini, jika kita menggunakan larutan itu berupa air, maka dia bentuknya air, Hi air, dan Hi kalorimeter bom sendiri. Kemudian ada tanda negatif di depan sini karena menunjukkan bahwa prinsip kerja dari kalorimeter adalah reaksinya eksoterm. Sehingga nanti kita harus menambahkan tanda minus di hasilnya. Nah, untuk Hi larutan sendiri, rumusnya adalah massa kali C kali delta T.
di mana M adalah massa zat, massa dari larutan itu sendiri, kemudian si C adalah kalor jenis zat, kemudian delta T-nya adalah perubahan suhu. Kemudian kita tambah dengan Hi kalorimeter. Untuk Hi kalorimeter, rumusnya adalah C kali delta T, di mana C adalah kapasitas kalor kalorimeter, kemudian delta T-nya berupa perubahan suhu. Lalu setelah kita mendapatkan Hi dari masing-masing, maka kita jumlahkan menjadi Hi total atau Hi reaksi. Setelah Hi reaksi ini kita dapatkan, maka kita dapat menghitung delta H-nya, anak-anak. Ya, delta H-nya dari Hi per N. N siapa? N adalah mol. Mol dari sampel yang kita bakar tadi, sampel yang kita ukur. Ya, seperti itu cara untuk menghitungnya. Kemudian, bagaimana dengan jika kita menggunakan kalorimeter sederhana? Nah, kalau untuk kalorimeter sederhana, karena untuk styrofoam ini atau wadahnya dianggap tidak menyerap kalor, maka Hi reaksinya itu hanya sama dengan min Hi larutan saja. Seperti itu ya. Jadi untuk styrofoamnya dianggap tidak menyerap kalor. Untuk lebih jelasnya, kita akan berlatih soal. Baik, soal ini saya ambil dari buku kimia karangan Bapak Unggul Sudarmo di halaman 73. Nomor 1. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebih, sehingga terjadi reaksi CH4 gas ditambah 2O2 gas menjadi CO2 gas plus 2H2O. Ternyata terjadi kenaikan suhu 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalor kalorimeter adalah 958 Joule per derajat Celcius. Massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Dan kalor jenis air sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol jika diketahui ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Baik, di sini kita bisa tuliskan dulu ya untuk apa-apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah yang pertama, massa dari metana. Jadi zatnya yang kita reaksikan adalah metana. Berarti sampelnya metana ya, anak-anak ya. M dari CH4 adalah 0,16 gram. Nah, karena di sini sudah diketahui untuk AR masing-masing, C-nya 12, hanya 1, berarti MR dari CH4 adalah 12 ditambah 4 berarti 16. Nah, nanti kita dari sini bisa mencari molnya. Kemudian, selanjutnya yang kita ketahui adalah kenaikan suhu ya, 1,56 berarti delta T-nya adalah 1,56 derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalor kalorimeter. Berarti dia C besar ya, anak-anak. C besarnya adalah 958 Joule per derajat Celcius. Nah, massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Di sini 1000 gram berarti M air atau nanti yang akan menyerap ya, itu adalah 1000 gram. Nah, biasanya air ini kadang tidak diketahui dalam gram anak-anak. Biasanya dia diketahui dalam mililiter. Nah, nanti kalau diketahui dalam mililiter, ketika rho-nya itu sama dengan 1, maka 1 mili sama dengan 1 gram. Ya, cukup diketahui saja. Kemudian kalor jenis air atau C air. C air di situ adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah delta H-nya berapa? Ya, delta H pembakaran, berarti delta HC-nya berapa? Nah, langsung kita jawab ya. Sebelum kita menjawab mengenai delta HC, kita harus mengetahui Hi total terlebih dahulu atau Hi reaksi. Hi reaksi di sini karena dia menggunakan kalorimeter bom, maka rumusnya adalah min Hi dari larutan, dalam hal ini adalah air, ditambahkan Hi dari kalorimeter. Nah, setelah itu kita masukkan ya rumusnya. Untuk Hi larutan adalah M, C, delta T. Kemudian ditambah Hi kalorimeter adalah C besar kali delta T.
Lalu kita masukkan. Masanya untuk air adalah 1000 gram. Kita masukkan ya, 1000. Kemudian C-nya, C air adalah 4,18 dan delta T-nya di sini adalah 1,56. Kemudian ditambah C dari kalorimeter 958 dikalikan delta T. Delta T-nya sama ya, 1,56. Nah, di sini setelah kita hitung mendapatkan Hi dari totalnya yaitu 8014 Joule, atau kita bisa mengubahnya dalam kilojoule ya. Kalau sudah dalam ribuan seperti ini kita ubah saja dalam kilojoule, berarti min 8,014 kilojoule. Nah, kemudian kita baru bisa menghitung delta H-nya. Delta H-nya adalah Hi per N. Nah, N-nya siapa? Ini adalah N dari CH4 ya. Berarti kita harus menghitung N-nya dulu. Mol dari CH4 rumusnya adalah massa dibagi MR ya. Berarti massanya di sini ada 0,16 gram per MR-nya 16, berarti 0,01 mol. Nah, di sini kita bisa masukkan ya. Berarti Hi-nya adalah min 8,014 kilojoule dibagi molnya adalah 0,01 mol. Nah, di sini berarti hasilnya adalah min 801,4 kilojoule per mol. Nah, ini delta H-nya anak-anak. Jadi kita sudah tahu ya bahwa delta H hasil pembakarannya itu adalah minus 801,4 kilojoule per mol. Di sini sudah ada tanda negatif karena memang untuk reaksi ini adalah reaksi yang berupa reaksi eksoterm. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlatih soal nomor 2. Di dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 ml larutan NaOH 1 molar dengan 100 ml HCl 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Dan massa jenis larutan adalah 1 gram per mili. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi reaksi dari NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Nah, di sini kita melihat ada suatu reaksi bahwa reaksi ini adalah reaksi penetralan atau pencampuran dua zat asam ditambah basa. Artinya di sini kita tidak akan memakai kalorimeter bom, pasti memakainya adalah kalorimeter sederhana. Nah, kalau memakai kalorimeter sederhana, maka nanti kita tidak perlu mencari Hi dari kalorimeter. Kita tentukan dulu apa saja sih yang diketahui di sini. Yang pertama adalah NaOH ya. Ada NaOH yang volumenya 100 mili, kemudian dia 1 molar. Nah, di sini kita bisa mencari molnya anak-anak ya. Mol dari NaOH. Berarti molnya berapa? M kali V. M-nya adalah 1 molar dan volumenya di sini harus kita ubah dalam bentuk liter, berarti dia 0,1 liter. Berarti ketemu 0,1 mol. Nah, kemudian apalagi? Ada HCl ya. HCl-nya sama, 100 ml dan 1 molar. Nah, di sini kita ketahui molnya juga. Langsung kita cari saja. M kali V. Berarti M-nya 1, volumenya kita jadikan liter, 0,1 liter. Hasilnya 0,1 mol. Nah, ini molnya nanti kita akan gunakan dalam perhitungan. Kemudian suhunya naik ya dari 25 derajat menjadi 31 derajat. Berarti di sini delta T-nya anak-anak ya. Delta T-nya adalah 31 dikurangi 25. Berarti di sini adalah 6 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis larutan dianggap dengan kalor jenis air. Berarti C dari larutannya ya. Larutannya itu sama dengan 4,18 Joule per gram Kelvin.
Dan massa jenis larutan adalah 1 gram per mili, berarti rho-nya di sini adalah 1 gram per mili. Nah, kemudian jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentu saja karena kita menggunakan kalorimeter sederhana ya, tentukan perubahan entalpi reaksinya. Nah, di sini kita akan mencari delta H-nya ya. Berapa delta H-nya? Nah, sebelum kita mencari delta H, kita harus mencari H-nya dulu. Berarti H total itu hanya sama dengan min H reaksi. H reaksi di sini adalah rumusnya berarti min massa kali C kali delta T. Nah, massanya massa siapa? Massanya adalah massa dari larutan. Berarti di situ adalah penambahan dari NaOH 100 mili dan HCl 100 mili. Tadi kita tahu ya, bahwa 1 mili itu sama dengan 1 gram. Karena rho-nya sama dengan 1 anak-anak ya. Berarti di sini untuk massanya, massa larutannya itu sama dengan massa dari NaOH ditambah massa dari HCl. Nah, berarti di sini 100 gram ditambah 100 gram sama dengan 200 gram. Nah, langsung kita masukkan di sini saja. Min 200 dikalikan C. C-nya tadi 4,18. Dikalikan delta T-nya 6. Nah, di sini ketemu min 5016 Joule. Atau kita ubah dalam kilojoule adalah minus 5,016 kilojoule. Lalu setelah itu ya kita akan mencari delta H-nya. Nah, delta H di sini adalah untuk delta H kan rumusnya H per N ya. Nah, N itu N-nya siapa? Molnya siapa yang akan kita pakai? Nah, karena di sini adalah reaksinya, reaksi penetralan, maka nanti yang kita pakai adalah hasil dari asam ditambah basa yang berupa air. Air pada keadaan setimbang. Berarti kita harus reaksikan dulu ya. Ada reaksinya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Ini anak-anak harus tahu reaksinya. Kemudian mula-mula, reaksi, dan setimbang. Mula-mulanya yang kita masukkan adalah mol mula-mula. Di sini molnya, mula-mula NaOH adalah 0,1 mol. Molnya HCl itu 0,1 mol juga. Langsung kita masukkan. Nah, karena di sini sama ya, 0,1 mol, 0,1 mol, maka di sini habis bereaksi semuanya. Di sini 0,1, 0,1, NaCl juga 0,1 ya. Reaksinya ini bergeser sesuai dengan koefisiennya. Di sini juga 0,1. Untuk reaksinya habis bereaksi, dia kemudian NaCl sisanya ada 0,1 mol. Kemudian H2O juga sama, 0,1 mol. Nah, yang kita pakai adalah molnya air pada keadaan setimbang. Kenapa? Karena ini merupakan reaksi penetralan. Berarti kita bisa cari delta H-nya, yaitu H per N. H-nya tadi kita masukkan yang di sini ya, min 5,016 kilojoule. Molnya adalah 0,1 mol. Berarti di sini diketahui delta H-nya, ketemunya adalah min 50,16 kilojoule per mol. Nah, seperti ini ya cara untuk mencari ketika kita diberikan data reaksi penetralan, asam ditambah basa. Jadi nanti molnya yang kita pakai adalah mol air. Semoga untuk soal ini bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Sebanyak 8 gram kristal LiOH yang MR-nya 24 ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air dan tuliskan persamaan termokimianya. Diketahui kalor jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalorimeternya adalah 11,7 Joule per derajat Celcius.
Nah, berarti di sini kita memakai kalorimeter bom ya, anak-anak ya, karena di sini diketahui kapasitas kalorimeternya. Langsung saja karena di sini kita sudah tahu dia memakai kalorimeter bom, maka heat total itu sama dengan min heat larutan ditambahkan heat dari kalorimeter. Berarti rumusnya adalah min M kali C kali delta T ditambah C besar kali delta T. Masanya berapa? Masanya yang dipakai adalah massa air. Di sini dalam hal ini adalah 120 gram air. Langsung kita masukkan saja. 120. C-nya adalah C air. Di sini 4,2. 4,2. Kemudian delta T-nya. Delta T-nya berapa? Dari 24 naik menjadi 35. Berarti di sini ada 11 derajat ya. 11. Kemudian C besar. C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. 11,7. Delta T-nya kita tahu tadi adalah 11. Langsung kita cari, ketemunya di sini adalah min 5672,7 Joule. Atau kita jadikan kilojoule, min 5,6727 kilojoule. Nah, setelah itu kita akan mencari delta H-nya. Ya, delta H-nya adalah H per N. Nah, kita di sini belum tahu nih molnya. Molnya siapa? Molnya LiOH, karena tadi sampel yang kita pakai adalah sampel LiOH. Berarti kita cari mol dari LiOH dulu ya, anak-anak ya. Sama dengan, molnya adalah sama dengan massa per mR. Massanya di situ diketahui 8 gram. mR-nya 24. Berarti di sini kita dapat 1/3 mol ya. Kita masukkan di sini. H-nya adalah min 5,6727 dibagi 1/3. Ketemunya adalah min 17,0181 kilojoule per mol. Nah, ini adalah untuk delta H dari kristal LiOH yang direaksikan. Kemudian di sini ditanya persamaan termokimianya. Persamaan termokimianya bagaimana? Nah, karena di situ adalah LiOH, ya, LiOH-nya kita reaksikan, maka LiOH ini akan terjadi suatu penguraian, ya, dari mulai fasenya solid, dia akan terurai menjadi Li+, yang fasenya aqueous, ya, akhi, dan OH-. Karena dia berupa ion, pasti fasenya berupa larutan ya, akhi. Lalu kita tuliskan persamaan termokimia yang tepat adalah LiOH menjadi Li+ plus OH-, kemudian delta H-nya adalah min 17,0181 kilojoule per mol. Baik, seperti inilah cara untuk mengerjakan soal-soal mengenai kalorimeter ya, kalorimetri. Berarti teman-teman semoga kita dapat menyelesaikan soal bagaimanapun soal itu diketahui ya, kita sesuaikan saja apakah dia harus memakai kalorimeter bom ataupun kalorimeter sederhana. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi referensi untuk belajar mengenai kalorimetri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.